Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah apa yang terjadi di event tanggal 17 dan 18. Dan kemungkinan aku bakal menceritain apa yang terjadi selama di 2 hari di event kali ini. Dan jadi kalian bisa lihat di beberapa video yang sebelumnya, kalian bisa lihat ada beberapa di casual, habis itu ada beberapa yang dari ada performer, mungkin gak dimasukin sih. Jadi mungkin ada beberapa yang kalian bisa cek di video YouTubeku. Mari kita akan mulai intronya kali ini. Di episode kali ini gue akan membahaskan adalah di episode 3, yaitu di momen kemerdekaan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Inilah my story. Oke. Jadi waktu itu mari kita akan membahaskan mulai di hari pertama di tanggal 17 Agustus. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di event kali ini yang akan bahas itu di eventnya di Living World Denpasar. Yang punya IO-nya adalah KWW. Nah, jadi kalau aku lihat ada beberapa di event yang dipakai itu kan di area-area mall gede ya. Kalau aku udah perhatiin beberapa dari venue-nya, oke, masih terbilang sih masih jarang dipakai sama event-event dia bulat. Pasti ada gitu. Cuma ya tahu sendiri gimana. Dan kemungkinan ada beberapa yang paling rame itu kan di LW ya. Ada pasti tahu lah. Ya ngerti kan. Dan waktu itu sebelum yang ku perhatiin, aku lihat dari perjalanan di LW ini masuknya itu kan ada akses belakang ya. Ya, akses belakang itu kan cuma pakai motor. Kalau di depan itu, di depan lobby itu kan dipakai mobil, ya jelas kan. Nah, seperti yang udah tahu kan kayak gimana situasinya kali ini. Nah, untuk tempatnya itu kan di area-area di luar tuh ya, di Api Theater, yang ada area panggungnya itu ada TTP di sana. Udah jelas kan. Nah, sebenarnya aku akan mulai menceritakannya kali ini apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi aku datang itu dari jam berapa tuh? Jam setengah 4 ya. Mungkin dan buat ya kadang kalau biasanya datang awal dan open gate itu nggak terlalu ramai sebenarnya. Cuma ada beberapa yang ku perhatiin sejauh ini kemungkinan ya di event cosplaynya ini kan agak cukup ramai ya. Misalnya ada beberapa yang dari cosplaynya banyak yang ikut. Terus ada beberapa untuk make upnya mereka ada yang di tempat air terjun. Terus ada yang di ruang ganti, pasti ada. Dekat-dekat panggung biasanya. Ada 2 opsi kalau kalian mau make up di mana, pasti tergantung pilihan kalian, oke? Kalau aku lihat ada beberapa yang lain juga, mungkin cosplaynya sih ya banyak sih sebenarnya. Cuma ada beberapa yang ku nggak kaget adalah tenan. Tenan itu yang berasal dari Living World-nya juga ya, bukan dari tenan kita. Tenan yang dari event AWB ataupun yang Topia kak, beda nih. Ini dari venue mall-nya langsung gitu. Ini kan karena tanda-tanda 17-an ya, jadi ngerti lah. Oke, itu udah waktu itu tempat itu dipakai sama di make up-nya sana. Jadi sayang banget terpaksa pindah di dekat-dekat air mancur. Ya, jadi begitu. Jelas ya. Nah, untuk beberapa kuliah dari cosplaynya itu sih ya sebenarnya banyak banget ya. Ada beberapa dari penonton tuh udah lumayan lah gitu. Dan kemungkinan untuk dari pemenangnya itu ada yang dari juara 1. Yang juara 1 ini adalah the best kemerdekaan. Tapi bukan juara 1, juara 2, juara 3, tapi beberapa dari pemenang dari kategori. Jadi kalian tahu lah kayak gimana untuk persiapan IO yang menyiapkan untuk anggaran sama persiapannya untuk venue itu udah pasti terjadi. Itu banyak ada persiapannya, harus catat ya ingat ya. Karena aku udah hitung dari pemenangnya, udah lihat sendiri ya. Kemerdekaan, habis itu sama perform, habis itu di Power 1, Power 2, Just Choice 1, dan Just Choice 2. Jadi ada total 6 pemenang. Ya, kalian tahu sendiri kan. Walaupun biasanya di layar kayaknya sih gak ada pemenangnya dari ketiga itu. Harusnya 3 dipajang, tapi tiba-tiba ada 4. Agak beda sih sebenarnya dari jumlah dari penjelasan buat pemenangnya kayak apa. Padahal itu ditambahin loh di bawah. Sebenarnya udah emang kewajibannya IO lah, udah pasti itu. Cuma
ada persiapannya apa yang kalian tahu, itu aja sih. Kalau lihat dari beberapa performernya, kalau dilihat di Coswall secara kasat mata pasti ada yang menang, kadang ada yang bagus. Coba kalau kalian perhatiin di video sebelumnya aku udah bahasin ya, di video ya Coswall yang aku udah lihat momennya di situ, apa namanya ya, ada Coswall yang aku ada rekam beberapa Coswall yang mungkin ada durasinya paling panjang sekitar berapa ya segitu, hampir 40 menit, lumayan kan. Nah, jadi kalau aku lihat dari sekilas nih, Coswall paling banyak di bulan ini ada 43 orang, dan ngespek juga ya. Dan mungkin aku beberapa aku rekam sejauh ini yang dari cosplay paradenya aku nggak rekam karena aku baru datang aja nih, soalnya udah tiba-tiba cosplay udah pada jalan. Cuma itu sayang banget sih. Dan habis itu aku bakal ngobrolin ada beberapa cosplayer, ada pendamping mereka, tapi mungkin aku bakal ceritain apa ya. Ya, dari eventnya sih, mungkin ya mereka nggak ikut sih. Ada namanya si Samuel Lemuel ya. Jadi kalau udah lihat dia cosplay tapi dia nggak ikut lomba, itu ya justru ya kayak gimana sih persiapannya? Oh ya, oke nggak ikut dah. Ya kayak gitu lah biasanya. Mungkin kalau tipe-tipe yang kalau kita cosplaynya Merdeka itu kayak ya pakaiannya berputih lah pokoknya. Ya itu masih wajar, masuk lah itu cosplay. Ada beberapa yang lain untuk performa itu semua cosplay ya. Ingat, semua cosplay. Favorit semua cosplay, sama choice semua juga masuk. Semua cosplay itu termasuk itu. Ya, itulah alasannya. Jadi udah ngerti kan apa yang kalian udah lihat di beberapa Coswall yang sebanyak ini? Ya, kalian ngerti apa yang kalian lihat. Ya itu aja ya. Dan mungkin aku nggak kerekam juga sama beberapa di rekamannya. Pertama di si Tata alias Oita. Oita kayaknya tuh udah rekamnya maaf banget nih. Kayaknya aku udah nggak bisa lagi kerekam karena aku lagi ngurusin beberapa teman-teman gue yang lagi ngobrol di sana ya, mungkin aku nggak terlalu fokus sama stand-nya, nggak terlalu fokus sama panggungnya. Nih itu aja sih. Nah habis itu aku lihat dari Oshifuro, kemungkinan ada beberapa mereka perform tuh atau tampil dari 3, tapi ada beberapa yang lain juga ada member yang beda-beda. Serius, membernya beda-beda. Ada beberapa yang kalian kenal, kalian tahu itu siapa, kalian dengerin itu siapa. Oke, ya itu aja. Nah, habis itu kalau aku lihat dari sekilas dari jurinya adalah Kento Puji. Biasanya kalau dia ngumumin pemenang, dia sambil menjelasin apa yang dia nilai dan jelaskan secara rinci. Ya, kalau tahu itu jurinya effort atau enggak, itu tergantung poinnya mereka. Ya, itu tergantung dari jurinya masing-masing. Kalau mungkin ada tergantung dari penilaiannya apa bagus atau enggak, terus cara rinci gimana, pasti bakal beda. Kalian bisa lihat video kayak gimana. Ini nih yang sebenarnya bisa dibilang harus merah putih. Kalau nggak merah putih poinnya itu dia harus harus kreatif. Kemudian perjuangan kemerdekaan, pokoknya yang berbau-bau kemerdekaan lah bisa bilang ya. Ya, jadi tadi ada juga banyak hal. Sekarang inilah yang menjadi pemenang untuk event kali ini karena dari segi poin dan juga kriteria paling besar poinnya. Ya, langsung saja Luis. Best kemerdekaan dari Coswall Competition Merdeka 2024 Living World Denpasar Amphitheater Stage dimenangkan oleh Taka sebagai pejuang tak dikenal. Silakan. Taka ya, mana Taka? Oke, tepuk tangan kata itu best sesuai dengan tema. Kalau tadi yang lupa itu yang ada bambu runcing nembus dadanya. Ya. Oh itu efeknya, oh iya gue ngerti. Ada komentar? Jadi saya setuju sih dengan penonton tadi yang ada di belakang gitu, ketika dia sudah perform terus mengatakan yang saya lupa, tapi ada yang orang di belakang bilang anjir merinding. Ya, kesannya itu memang dari segi performance, di mana pejuang kita
dulu pakai bambu runcing kok bisa menang gitu ya. Tapi memang benar seperti tidak ada penghabisan, dia tetap berjuang sesuai dengan tema kemerdekaan hari ini, di mana poin-poinnya dapat sesuai dengan in karakter, kemudian juga temanya dan juga caranya di panggung. Meskipun tadi saya kira kalau ini sampai miss ataupun jatuh dia bakal ketusuk sendiri karena pada dasarnya itu hanya tempelan, tapi dia bisa membawakannya dengan serapi dan seaman mungkin ya, untuk penonton juga bisa terhibur dan untuk dirinya tidak sampai membahayakan. Itu sih Ya, udah ngerti kan yang kalian lihat dari penilaian dan penjelasan dari Keto Fuji? Ya, jadi seperti itu ya, udah jelas ya. Seperti yang kalian lihat, mungkin udah lihat pemenangnya. Ya, seperti kalian lihat pemenang kayak gini-gini aja ya. Ya, tahu sendiri gimana. Ya, ini masih effort, masih bisa import lah bagiku kalau kayak gini. Ya, bagiku ini wajar juga ya. Nah, aku lihat dari beberapa pengunjung di sekitar keramaian di event, kayaknya sih kemungkinan ya masih oke bagiku. Ya, jadi udah sekilas untuk dari keseluruhan dari event kemerdekaan. Overall bagiku untuk first wall-nya masih oke. Ini bagus banget ya bagiku. Untuk first time bagus banget, oke. Dan terus untuk performer ada kemungkinan ada 2, yang dari Oita sama yang di Oshifuru yang jadi 3 member itu kayak konsepnya adalah baby metal. Yang Oshifuru nih gimana? Apa dikasih nama yang beda mungkin ya? Pakai namanya Oshi Metal. Kayak Oshi Metal namanya. Ya begitulah. Jadi kalau buat bikin konsep yang berbeda tapi ada cari tulisannya apa gitu yang bagus untuk buat dance ya, buat dance baru untuk tim untuk grup baru, biasa gitu. Pokoknya kalau biasa ikut lomba pasti kau bakal menang. Benar kan? Ya, jadi itulah dari persiapan untuk di rencana dance yang kalian bikin baru debut ya. Ingat baru debut. Kalau udah siap, oke. Mari kita akan mulai untuk lomba-lomba dance cosplay competition. Ya seperti itu. Dance cosplay ya, ingat ya. Tadi kemungkinan diumumin untuk dari Louis atau enggak ya. Ya Louis ya kayaknya sih Louis. Ya tahu lagi gimana. Oke. That's it ya, kalau gue udah lihat dari sejauh ini udah persiapannya oke. Oh ya, satu lagi untuk Thailand tuh ada kemungkinan dari Kirari sama Movio. Kirari Movio ini ada beberapa yang ku lihat dari pengunjungnya. Ya menurutku masih oke lah begitu. Fine, masih oke. Tapi menurutku dapat nilainya adalah 8. Nilai 8 ya. Untuk di event tanggal 17 Agustus di LW IO-nya KWB. Oke, that's it. Oke, berikutnya untuk pembahasan kali ini adalah di day 2. Oke, jadi untuk di hari kedua ini temanya adalah di habislah kemerdekaan. Dan mungkin aku akan datangin beberapa di event yang gue datangin tuh dari di Pokemon Go community. Ya, aku bakal ceritain Pokemon Go tuh kayak apa sih. Nah, Pokemon Go ini sebenarnya itu game basic ya. Game basic itu kayak game jalan-jalan yang kayak aktivitas rutin jalan-jalan sambil nangkap bola Pokemon Go. Nangkap monster ya, kayak Pikachu atau Charmander, Welders. Habis itu ada beberapa yang lain juga, ada generasi yang lain juga. Mungkin ada beberapa Pokemon yang kecil-kecil. Misalnya ya ada di event yang kayak mungkin ada Spotlight, Raid Day, habis itu Community Day. Ya, ada juga yang klasik. Dan pilihan itu. Ya, jelas ya. Dan mungkin ada beberapa yang kalian wajib untuk ikutin ke tempatnya. Mungkin di area Denpasar ya, di seluruh Bali. Tapi kalau kalian bisa cek di aplikasi di Campfire, kalian bisa lihat ada lokasi yang dekat yang sudah lihat ya. Ya mungkin tuh ada 2 komunitas yang kalian ikutin. Yang kalian yang dekat itu ada di Momon Dewata, atau enggak yang di sekitar Not itu ada yang di Trainer Dewata. Kalian pilih yang mana? Ya, tentukan. Jadi itu ya. Dan kalau lihat sekilas dari beberapa update yang kita lihat kali ini, ya mungkin agak cukup banyak ya untuk beberapa dari Pokestopnya sama gym. Oke, nggak seberapa juga sih. Mungkin ada gymnya ada 3. Ya 3 gym yang menurutku spotnya untuk Pokestopnya banyak. Ya lumayan lah. Dan untuk biasanya kumpulannya di area di Sangkar Burung ya. Sangkar Burung itu kayak ada
semacam lingkaran yang buat ada kursi-kursi di sana. Mungkin itu dipakai lokasi yang sana ya. Jadi udah jelas ya. Nah, mungkin ada beberapa untuk komunitas yang ku hadirin dia mungkin ya beberapa dari 20 lah, 30 orang lah. Mungkin dia nggak terlalu banyak sih. Cuma khususnya itu buat komunitasnya doang yang datang, oke? Yang datang cuma buat komunitasnya doang. Bukan orang dari luar. Mungkin kalau nyata-nyata sih ya masih nggak apa-apa lah. Masih wajar kalau ketuanya atau nggak adminnya si siapa namanya ya Putri Wisnu bisa enjoy lah kalau dia nyapa orang gimana bisa rapat. Kalau ada sambil dipo kita jelasin itu aja. Mungkin kalau nggak ketemu sama orang baru atau nggak orang yang lama ya kita jarang ketemu pasti ada aja sih. Walaupun main kita sambil nama teman dia kayak gitu. Walaupun relasi sama komunitas yang udah pasti bakal join kok. Itu dia. Jadi agak punya ini komunitas yang terbaik lah bagi gue. Mungkin ya enjoy aja sih bagi gue. Jadi seperti itu ya kalian lihat ya. Dan habis itu aku ngajak sama si Dek Putra ini. Tahu kan Dek Putra? Nah, teman dari salah satu komunitas Pokemon Go dan salah satunya juga temannya si Eci atau enggak si Vincent alias Chris. Ya, tau lah orangnya gimana. Nah, waktu itu aku ngajak dia ke Taman Art Center dan kemungkinan ada event juga habis setelah Community Day. Kemana itu? Ke Art Center. Yes, ke Art Center yang IO-nya dari eventnya Budi. Ya, jadi udah jelas ya. Nah, aku akan ceritain dulu. Kenapa aku lihat ya dari venue yang dipakai itu adalah Mania Manalo, bukan di area Kalangan. Kenapa dia nggak pakai di Kalangan? Soalnya itu area yang dipakai adalah di ESL alias Esport Live. CNCO. CNCO. Stand apa tuh? Stand anime. Nah, buat teman-teman yang nanti Tiba-tiba. mau buat video atau story ya, Instagram story, jangan lupa nanti cosplaynya di depan. kita ya di Cosplay di depan. bareng Budi gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kenalan sama juri dulu ya. Agak panas ya. Cosplaynya di sana lagi. Ya, Jauh lah. makin glowing dong di situ. Boleh dibantu dikasih mikrofonnya Kak untuk kakak-kakak juri. Untuk cosplay competition nanti akan jurinya ada Kak Ani ya. Kak Ani dada-dada lu Kak Ani. Foto di depan tuh. Iya. Untuk cosplay competitionnya Foto ada jurinya Kak Ani nih. nanti yang Ini akan juri menjadi depan nih. juri. Sedangkan untuk coswalknya ada Kak Anggi. Ini jurinya Anggi di dada dulu, Anggi sama ya. Animo di sini ya guys ya. Ya, buat Kita lihat dia sampai cosplay lihat competition, dulu. apakah sudah semuanya bersiap-siap? Kakak Retno? Sudah semua? Oh belum? Kakak-kakak dari cosplay yang ikut cosplay competition, silahkan ke Kak Retno ya, ikuti Kak Retno. Dapat Boleh Kak 23. Retno dada-dada. Skip. Jauh. Ya, silahkan bersiap-siap. Aku aja nih temanku Karena nih. setelah pengenalan juri, Cuma jauh doang. nanti giliran Aku para habis ke cosplayer acara yang mengikuti Pokemon cosplay competition Go. yang akan unjuk Komunitas. kebolehan ya. Ingat Aku aja buat temanku teman-teman sini. cosplayer yang akan tampil di atas Pokemon panggung, Go-nya di tolong tempat. dijaga Aku isi ke keamanan sini. propertinya. Taman kota. Ya, jangan sampai ada yang bintang. disenggol, ditendang Iya. gitu ya, yang baik. Biar nggak ada kerusakan. Sudah di sini. Oke, sambil nunggu teman-teman Sudah para acara. cosplayer mempersiapkan, saya akan memperkenalkan para juri dulu ya. Silakan dari Kak ini Ani. malah nabrak dulu. soalnya. Aku bingung. Apa nih? Hamin Trik 3 ya, cok, seperti anjing. biasa ya, Ini tuh. untuk teman-teman Iya, cosplayer yang Hamin 3. cosplay Tuh, competition. Hamin 2 Apa jam nih? baru tahu. Untuk menggait Loh. hati-hati. Silakan. Lebih dekat rumah ya paling apa sih. Masa sih aku bingung loh tuh ini yang buat acaranya, gak heran tuh soalnya. Acara yang ini apa di sana? Acara yang ini Kemarin rame nggak jelas gitu kalau misalnya terlalu nah terus nggak terlalu sih. lama, takutnya nanti ada momen di mana audiens itu udah terlalu bosan sama Bentar, aku lihat, yang mantauin dulu. kamu tampilin gitu. Nah, terus lanjut lagi ke menghayatkan karakter masing-masing. Nah di sini ada beberapa ya cosplay ada di sini guys. Apa ya, pemalu, pemarah atau gimana? Di si juri yang sebelah ini udah disiapin apa namanya kostumnya di sini. Lihat lagi dari Ini juri-jurinya di sini ya. Kalian lihat. Kalau ceritanya dia itu nanti jalannya Ya segitu ya guys ya. nanti kan Ada beberapa dari coswall yang kalian lihat, ada koskom yang sudah lihat, mungkin ada beberapa yang dari koskom yang mungkin itu paling jarang untuk masuk ya. Jadi begitu udah jelas ya. Mungkin buat paling cocok lah bagiku untuk persiapannya kayak gimana. Nanti kita lanjut nanti.
Jadi kemungkinan untuk beberapa dari coscomnya ada 4 tim. Misalnya ini ya, ada 2 tim, ada 2 solo. Maksudnya gimana sih, ada pasti ada peserta ya, ingat 4 peserta. Dan kemungkinan dari agak cukupnya bagus juga ya, soalnya beberapa dari nomor 1 itu namanya Blue Balance. Blue Balance ini adalah yang dari cosplay Genshin Impact. Ya, itu. Terus yang kedua, peserta yang dari Musan Cina luak hitam. Bangsa Tina macam apa, Cok? Kok agak agak aneh ya, agak rasis ya namanya, Cok. Nama timnya. Kan gua. Jadi itu nama parodin aja itu nama timnya. Itu benar-benar bagus banget lah begitu. Ada yang dari Sagara sama si Kira. Nah, jadi biasanya itu yang dia cosplay adalah Kamen Rider. Oh gitu loh, betul negara ikan punya ikan cosplay ini macam mah. Ada yang salah kah? Mana Coci buat apa lo? Udah buang-buang waktu, buang tenaga, buang uang, tidak ada masa depan, bawang buat apa? Enggak gitu juga, ya memang benar mereka cosplay, tapi ini salah satu cara mereka untuk mengekspresikan diri dan berkreasi juga. Ya benar sih lo bawang. Yalah, nggak usah banyak bacot tau. Sudah hitam bodoh. Ayah, bagaimana saja kalian selalu. Pengangguran banyak bacot, lindungi mereka semua. Ya udah ngerti kan? Ya jadi kayak gitu lah persiapannya. Cuma di beberapa cutscene dari persiapannya, dari actingnya, masih oke. Tapi cuma ada kurangan timing aja sih. Ya itu masih beberapa dari ya 80% lah kayak gitu. 80% delay-nya sih oke lah. Tapi ya kita bisa improvein lagi, oke. Dan berikutnya untuk yang 1, 2 ini dari 3, 4 ya. Nah biasanya ada Luo sama Kania. Nah Luo ini dia cosplaynya adalah Kafka ya, yang pernah kalian lihat ya. Mungkin agak saya ngesankan adalah mereka pakai video trailer dan itu tidak termasuk copyright. Itu yang cari aman ya. Jadi sayangnya itu tergantung dari pencurian dari nilai tersebut. Ya juri penilaian siapa sih yang coscom? Ya Animoy. Yes, Animoy yang mereka melakukan untuk penilaian coscom. Ya jadi wajarlah. Terus untuk berikutnya, untuk yang keempat terakhir adalah Kania. Kania ini emang tipikal yang lebih solo banget ya. Kalau aku lihat dari cosplay apa yang mereka pakai, ya kalian tahu lah kayak gimana tampilannya seperti ini. Ya kayak gitulah. Dan mungkin mereka bisa aja sih bisa tim gitu loh. Tapi konsepnya ini loh, apa sebenarnya yang terjadi? Konsepnya yang lebih beda lagi nih persiapannya. Cuma harus butuh tim aja sih persiapannya. Ini mas persiapan safety. Ini mah harus ada persiapan tim ya kalau ada sih. Kita perlu improve-nya itu. Kalau solo gimana ya, agak beda lagi soalnya. Mungkin nilainya agak lebih diturunin sedikit lah. Mungkin misalnya menangnya di 3 atau gak favorit, itu wajar sih. Tapi otomatis yang menang itu adalah di posisinya di tim. Itu dia. Ya udah sekilas ya, aku udah perhatiin beberapa kostum ya, aku lihat dari beberapa pemenangnya, kalian dari sendiri ya gitulah. Ya kalian bisa nilai kan sendiri ya. Oke. Untuk di coswall yang di Digivice ini adalah 15 ya. Jadi udah lihat dari sejauh ini aku udah data kan di secara di spreadsheet. Kalian bisa cek di linknya di bawah deskripsi. Nah, jadi udah lihat ada beberapa dari coswallnya, mungkin ada beberapa yang kostum yang termasuk menang itu Monster Hunter. Mungkin itu harusnya ya juara 1 anjir. Ya mungkin ya sayang banget sih ya, begini ada beberapa performernya mungkin ya kayaknya ya wajar lah. Terus ada beberapa yang dari peserta tuh dia menangnya itu dari Moa, habis itu Diki, habis itu ada siapa namanya JJ, habis itu sama si Jimika. Itu kalian lihat ya pemenangnya ada beberapa yang kalian bisa lihat sendiri. Jadi udah ngerti kah? Ya, oke. Ya sampai di situ ya udah bahasnya ya sejauh ini.
Nah, untuk overallnya, tapi ini agak kaget ya. Pertama, sebenarnya ini pengumuman pemenangnya gimana gue jelasinnya. Padahal itu udah ngomong dari favorit, juara 3, dan tiba-tiba juara 1. Lu. Mau hadiah. Nah, lu kan? Nah, lu. Juara 3. Pilihan ya, saya. Solo tuh sendiri. Kita sama-sama juara Namanya kan kedua. Solo. Kita. Enggak deh, juara pertama aja deh. Juara pertama. Diraih oleh. Mau juara Lah, berapa juga? juara 3. Juara pertama. 3-2 yang mana? Anjir. Gimana gue nyebutinnya kok agak beda banget ini persiapannya. Heran gue. Kenapa di terakhir nyebutnya juara 2? Kan harusnya nggak sesuai urutan dong. Aneh kan bagiku. Ya, teman-teman yang lain juga yang untuk Blackman aja bisa bilang anggapnya aneh. Bisa bilang gitu. Cuma ini NC gimana ya, coba ya. Tolong pikirin lagi dong urutannya dong, yang bener dong. Masa ya salah dikit, salah apa sih? Gue. Ya jadi kayak gitulah. Ya aku udah berarti dari beberapa untuk ya pemenangnya FC, pemenang dari Coscom sama Coswall nih. Ya menurut gue ya masih ada beberapa yang lain juga mungkin ya lebih jarang tuh ya juara 1 ya masalahnya. Jadi dari sekilas dari overallnya, dari Kupi kemungkinan untuk pemenang yang di akhir-akhir acara itu mungkin dari beberapa cosplayer yang akan maju, mungkin dari achievement yang mereka dapat, dia mungkin dari juara 1-nya dari Sagara sama Kira udah bakal maju ke depan. Mungkin juara 2, juara 3 sih kan nggak maksud deh, juara 1 aja yang diumumin buat maju ke depan. Udah itu aja udah, ngerti kan? Jadi ya udah lihat dari kelihatan dari overallnya sejauh ini menurutku udah oke banget, dan menurutku aku dapat dari tenan kayaknya sih ya enggak juga sih, kayak nggak ada tenan sih kayak ini, tapi ada mungkin dari sponsornya itu dari Senko ya, dari sponsor yang mereka dapetin ya, cuma itu gak ada buat persiapan tenan sih, cuma dibagiin surprise bagi Spurs Idea doang, itu aja ya. Jadi segitulah informasi kali ini untuk di eventnya di 2, tapi kemungkinan ada beberapa laporan masuk kan dari Indra ya. Ya, jadi kalau aku lihat dari beberapa laporan, mungkin ada beberapa dari pemenangnya. Kita lihat dulu ya. Jadi yang kita bisa lihat dari pemenangnya siapa kira-kira kita nggak tahu. Dan kalian bisa lihat dari laporannya Indra, kalau dia datang ke 423 itu biasanya dia datang sore. Soalnya dia nggak nunjukin beberapa foto-foto peserta yang kalian lihat. Mungkin sayangnya di CK Indo yang udah diupdate sana, oke? That's it. Nah, jadi seperti itu yang kalian lihat ya. Mungkin aku lihat dari beberapa peserta untuk Coswall kali ini ada berapa ya? 19 ya? Atau berapa dari yang aku tanyain dari pesertanya, mending ya nggak terlalu banyak juga sih. Mungkin gue bakal tanyain ke CK Indo ya sih sekalian. Gimana ya pesertanya sebaik mungkin. Ya mungkin tahu sendiri gimana ya. Mungkin ada beberapa dari pihaknya yang mungkin tahu gimana. Dan mungkin dari juara pemenangnya adalah dari US1 itu dari Chris Parker, yang kedua ada dari Sini Cui, yang terakhir adalah si Almelo. Dari pemenang itu ada 3 ya, 3 orang pemenang masing-masing ya. Cuma kalau dari kategori ya masih beda lagi sih. Cuma tuh juri dari kata puji juga ya, dari tanggal 17 kata puji juga dan 18. Jadi kata puji yang akan ngadain adalah 2 hari jadi juri di minggu ini ya. Udah kan? Nah aku lihat dari pemenangnya ya, mungkin ya kalian bisa lihat ya kayak gimana tempatnya. Mungkin terima kasih buat sekali lagi untuk laporan Indra, terima kasih banget. Dan juga dia lagi ulang tahun. Nah sama juga ya buat ulang tahun untuk Indra Salim. Semoga kedepannya kalau ada informasi kedepannya apa-apa, kalau misalnya aku jauh dia dekat ya, itu intinya, maksudnya itu. Dan mungkin ada beberapa untuk di event yang lain juga mungkin ada laporan yang masuk. Jadi kita harus melaporkan situasi apa yang terjadi sebenarnya di sana.
Dan menurutku dia agak ya masih anggaplah sepi lah. Tapi gue dapat laporan dari tenan juga sama temanku juga. Dua dari beberapa tenan sama satu orang itu udah dapat laporan. Terima kasih banget ya atas di laporan di part 23 di event tanggal 18 Agustus. Ya seperti itu yang lihat ya. Ya segitu aja pembahasan kali ini. Kalau ada kekurangan apapun yang bisa dijelaskan mungkin aku minta maaf banget. Nah, karena ada beberapa yang ku ngejelasin secara ngerinci ataupun beberapa informasi yang dapat dari di info ataupun di screenshot ataupun di di bukti yang ada, pasti ya mungkin bakal kurang sih. Ada yang kurang, ada yang bagus ya. Ya mungkin tergantung yang tangkap screenshot lah, mungkin itu sih. Oke, sebelum bakal dicek ya untuk konteksnya apa, itu aja sih. So itu ya yang semua yang aku tangkap ya, menurut gue pasti fun lah. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu gue akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.